Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Markus pasal 9 ayat 42. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Tema renungan saat ini adalah jangan menyesatkan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat tingkah anak-anak, terkadang terlihat lucu dan polos. Nampaknya mereka selalu berusaha ingin tahu dan mengikuti segala sesuatu yang pernah mereka lihat, dengar, dan rasakan. Oleh sebab itu, anak-anak adalah pribadi yang butuh pengajaran dari orang tuanya. Karena sejak mereka lahir, hidup mereka selalu diisi dengan belajar dari lingkungan sekitarnya dan juga dari keluarganya sendiri. Disinilah orang tua sangat berperan dalam mendidik anaknya untuk mengerti mana pengajaran yang baik dan mana contoh pengajaran yang buruk, supaya anak-anak tidak tumbuh dalam mengikuti pengajaran, aturan, dan kebiasaan yang salah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, namun cukup banyak orang tua yang tidak peduli akan pertumbuhan mental dan moral anaknya. Beberapa dari mereka ada yang mengajari anak-anak mereka untuk berbohong demi keuntungan pribadi orang tuanya sendiri, sehingga membuat si anak berpikir bahwa berbohong adalah hal yang biasa dan diperbolehkan. Ada juga orang tua yang senang melakukan kekerasan di dalam keluarganya, baik kepada pasangannya sendiri maupun kepada si anak, sehingga kelak si anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kasar karena melihat kebiasaan yang terjadi di rumah. Contoh yang lain, ada beberapa orang tua yang suka mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada si anak dan juga anggota keluarga yang lain, sehingga hal ini menurunkan rasa percaya diri si anak dan membuat mereka berpikir bahwa mereka itu rendah dan tidak berguna. Hal ini juga dapat mempengaruhi si anak untuk meniru perkataan kotor yang keluar dari mulut orang tuanya. Karena itu, kita harus berhati-hati ketika bertindak dan berkata-kata kepada anak-anak kita, karena secara tidak langsung kita sedang mengajari anak-anak kita untuk meniru semua tingkah laku kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kepada kita mengenai betapa pentingnya untuk mendidik anak dalam ajaran yang benar. Bagi orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil, Tuhan Yesus mengatakan lebih baik bila lehernya diikatkan pada batu gilingan yang sangat berat, lalu dibuang ke dalam laut.
Dengan kata lain, lebih baik bila para penyesat anak-anak atau orang-orang yang lemah itu mati daripada menghancurkan masa depan mereka. Oleh karena itu, ajarkanlah selalu kepada anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, agar kelak mereka bisa menjadi orang yang baik, cerdas, rajin, suka menolong, dan sukses di masa depan, sehingga bisa membanggakan orang tuanya. Mari kita bangun karakter untuk berkata-kata dan bertindak yang benar, agar kita dapat menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak yang memiliki sikap hidup dan tutur kata yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bantulah kami sebagai orang tua agar mampu mendidik anak-anak kami dengan cara yang benar dan tidak melakukan kesalahan yang akhirnya dapat menyesatkan mereka. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bertumbuh dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong dan memberkati mereka. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai kami dalam menjalankan aktivitas dan karya kami hari ini. Kiranya apapun yang kami kerjakan dapat mendatangkan berkat bagi kami dan mendatangkan berkat dan sukacita bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami alaskan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.